Shalom saudara. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami datang hanya untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan. Oh, ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bekerja Tuhan Yesus, dan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan silakan bangkit berdiri. Haleluya. Kami datang hanya untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh Yesus, satu alasan kami datang Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Oh Yesus,
Engkau Tuhan. Segenap hati kami memuji-muji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul Tuhan. Dari segenap suku dan bangsa kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang suci Tuhan. Hanya Engkau yang kudus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang duduk di tahta. Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci,
Sungguh Kau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang duduk di tahta, Engkau yang memperhatikan setiap kami Tuhan. Matamu tertuju kepada kami Tuhan Yesus, anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau duduk diam Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan segala sesuatunya adalah dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita dapat bersekutu kembali pada hari ini. Berapa minggu saya nggak hadir pagi, jujur malam sudah jam 1:30 udah bangun, nggak bisa tidur lagi sampai pagi gitu ya. Jadi kalau mau ke gereja takutnya nanti ngantuk gitu. Jadi tadi malam tak paksain gitu, tak bangun-bangun. Maksudnya pagi baru bangun gitu, biasa gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan hari-hari ini bukan semakin baik, begitu. Hari-hari ini semakin jahat. Minyak goreng. Ya, setelah pandemi minyak goreng, apalagi kita mengalami krisis ekonomi, krisis politik,
bahkan krisis kasih, gitu ya. Wah, saya berdoa hari-hari ini, Bang, Tuhan kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kalau nggak kuat iman kita, maaf, kita bisa stres, ya, kita bisa stres, depresi. Banyak orang-orang percaya yang namanya anak-anak Tuhan sakit secara jiwa. Rohani sakit berdampak pada jiwa dan tubuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup. Kondisi zaman, keadaan manusia sekarang bukan hal yang mudah kita untuk menjaga keseimbangan hidup ini. Gak mudah. Berapa banyak dari kita ketika sesuatu melonjak gitu, mending kalau punya duit gitu. Yang gak punya duit, yang hidup pas-pasan, khawatirnya luar biasa. Kemarin saya baca renungan dari Pak Gembala tentang kekhawatiran. Saya ingat firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan daripada burung ya. Itu binatang. Kita manusia, orang yang berharga di hadapan Tuhan. Sangat spesial lagi. Apakah Tuhan membiarkan kita tidak hidup dengan kebutuhan yang kita perlukan hari-hari ini? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita khawatir dengan keadaan ini? Tuhan menjaga kita seperti biji mata Tuhan. Artinya kita difokuskan jadi pemeliharaan Tuhan hari-hari ini. Bukan yang gampang sebenarnya kalau kita tidak hidup bergantung dengan Tuhan. Ketika saya baca tentang hal ini, saya cuma diingatkan tentang statement yang demikian. Ini dari bahasa Latin. Biasanya kalau pelajaran jasmani olahraga, teorinya dikatakan begini: mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu orang dunia. Tapi bagaimana dengan orang-orang percaya Kristus? Apakah di dalam tubuh yang sehat ada rohani yang sehat? Atau rohani yang sehat berdampak pada tubuh yang sehat? Gak mudah kan? Saya diingatkan hal itu. Tuhan, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu fokusnya kepada diri sendiri? Kalau hidup kita tidak seimbang, saya tadi sempat guyon pagi, kita akan jomplang. Kalau daging kita kuat, kita lupa Tuhan. Kalau rohani kita kuat, kita jadi sombong rohani. Kalau dua-duanya balance, saya percaya kita akan bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau keadaan seperti zaman Daniel di pembuangan di Babel? Mari kita baca dulu dari Daniel pasal 1 ayat mulai 17 saja sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita. Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas
daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Kita sering dengar cerita ini. Daniel tidak makan makanan raja. Dia minta apa yang Tuhan berikan dengan cara untuk melihat perkembangan selanjutnya. Ketika saya baca ini, resikonya ketika dia menerima sesuatu terus dia tolak, resikonya adalah kematian. Kemudian ada aturan yang harus dia lakukan dan dia tidak melakukan, kematian yang diterimanya. Daniel bersama 3 orang temannya, dia menolak makanan raja dan dia tidak menyembah patung raja tersebut. Dia tahu resikonya demikian, resikonya akan mati. Tapi mereka tetap komitmen dengan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Karena ini berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Kalau kita masuk dalam zaman Daniel, apakah kita kuat dibandingkan dengan zaman sekarang? Gak kuat Bapak Ibu. Kita bisa jadi murtad, kita bisa menyangkal Yesus. Tapi ketika kita hidup hari-hari ini hanya tidak seberat waktu Daniel. Seharusnya kita bersyukur dengan keadaan ini. Harusnya kita tahu bahwa Tuhan itu baik, supaya mengajar kita, menguji iman percaya kita semakin hari semakin dewasa. Nggak lempeng. Kalau kebutuhan kita dicekokin, anak coba perhatikan kalau kita mendidik anak, segala sesuatu kebutuhannya dipenuhi, anak itu akan manja dan tidak dewasa. Akan menjadi, ketika masalah datang, anak itu menjadi apa? Tidak kuat. Kenapa Tuhan izinkan hari-hari ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat? Bukan orang dunia aja, orang percaya pun semakin jahat. Halo, ya Bapak Ibu ya, hamba-hamba Tuhan pun demikian. Terjadi krisis kasih, gitu ya. Kalau kita lihat daripada gereja kita, GBI Jemaat Philadelphia. Philadelphia memiliki arti apa? Kasih sayang persaudaraan. Wah, namanya loh ya. Terus di dalamnya apakah ada kasih sayang persaudaraan? Apakah ada perpecahan? Ada ikatan kekeluargaan yang luar biasa? Saya kembalikan bagi kita semua. Hari-hari ini, saya mau bilang, hari-hari ini anak-anak Tuhan diuji. Gak mudah untuk menjaga keseimbangan hidup. Gak mudah seperti Daniel. Kalau tidak kuat iman kita, kalau kita tidak punya komitmen hidup dengan Tuhan, kita gak bakalan kuat dengan kehidupan. Bayangin aja, anak-anak kalau tidak dididik keras, disiplin tuh hari-hari ini. Perhatikan dewasanya. Pemahaman mereka tentang Tuhan, pemahaman mereka tentang kehidupan, pemahaman mereka tentang tanggung jawab dalam keluarga dan gereja perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kesalahan didikan dan asuhan dari kita sebagai orang-orang yang tua. Makanya dari itu, kenapa Tuhan berikan tema ini dari Gereja Bethel Indonesia untuk kita. Kalau kita perhatikan di belakang ada stat ya, ada perubahan paradigma dan bagian-bagiannya itu. Salah satu untuk mengubah paradigma kita sesuai firman Allah adalah bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan kita yang seimbang dengan Injil kasih karunia Allah. Hari ini kita diajar melalui Daniel. Daniel belajar setia. Daniel belajar komitmen dengan kehidupan ini. Daniel belajar tidak tunduk pada pemerintahan pada waktu itu. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Bahkan kita tahu sejarahnya bagaimana Daniel. Dan ketiga temannya itu dibuang di panas api yang luar biasa dan di gua singa.
Bayangkan. Nah kita nggak sampai mati Bapak Ibu, tapi kok khawatirnya luar biasa hari-hari. Bagaimana kita hidup hari-hari ini? Itu pun akan melihat bagaimana iman kita di hadapan Allah. Kalau kita hidup sesuai firman, saya percaya kita tidak jatuh tergeletak, begitu ya. Anak-anak Tuhan tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan yang akan menopangnya. Ketika saya baca, saya renungkan hal ini, saya katakan Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Enggak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa pentingnya sih kita merawat atau menjaga makanan atau minuman yang kita konsumsi? Apa pentingnya, begitu ya? Kalau temanya menjaga keseimbangan hidup, otomatis itu berkaitan dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Hal yang pertama dan utama itu untuk kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Kenapa kita harus perhatikan hal ini? Karena tadi ketika awalnya saya katakan mensana in corpore sano, berarti tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Kalau tubuh kita sehat, otomatis jiwa kita juga sehat. Pikiran, kehendak, dan perasaan kita juga sehat. Otomatis segala sesuatu yang kita lakukan akan baik-baik adanya. Poin yang pertama dari PowerPoint yang slide yang kelima dikatakan begini dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa ya. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Seorang rasul berbicara pada kita supaya apa? Aku berdoa, saudaraku, aku berdoa. Aku berdoa bagimu, semoga engkau baik-baik saja dan sehat dalam segala sesuatu. Ketika kami berdoa setiap Sabtu, gitu ya, kita berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk kesehatan tubuh, kesehatan jiwa mereka, kerohanian mereka supaya tetap terjaga baik-baik. Kerinduan Tuhan, ya, kerinduan Tuhan adalah agar kita baik dan sehat dalam segala sesuatu, termasuk juga dalam hal jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat membuat kita berpikir jernih, ya, berpikir jernih, memiliki perasaan yang stabil, dan juga memiliki keputusan-keputusan hidup yang tepat. Orang sakit dalam jiwanya itu nggak kelihatan. Orang yang melihat, gitu ya. Coba perhatikan, kalau orang itu umurnya sekian, tapi kelakuannya seperti anak-anak, artinya jiwanya sakit. Pertimbangannya sudah tidak tepat. Tubuh sehat, tapi jiwa sakit. Kasihan. Keputusan, pikiran, hati nurani udah tercemar. Saya dapati banyak orang demikian. Jadi tidak jaminan umur kita tinggi, tua, kita dewasa dalam berperilaku. Atau lamanya kita jadi orang percaya tidak menjamin kita dewasa dalam hal rohani. Kenceng ya Bapak Ibu ya. Saya pikiran Tuhan, aduh ini berat banget. Ini menyangkut tentang manusia, tentang harga diri, tentang perasaan. Gak gampang Tuhan, gak gampang. Tuhan mengajar kita banyak hal hari-hari ini. Minggu lalu sore
Firman Tuhan kenceng banget Bapak Ibu. Kalau kita tidak tertemplak, perlu dipertanyakan. Kalau kita tidak berubah, luar biasa. Kita lebih rohani daripada firman Allah. Padahal itu firman Allah kenceng banget, luar biasa banget. Kita ditertemplak semua, kita diajar semua, kita diingatkan semua. Rasa-rasanya Tuhan, saya harus mulai dari nol lagi, saya mulai dari bawah lagi untuk mengubah hidup saya. Nah ketika saya dapat tema ini, Tuhan terima kasih. Harus dibalansan kehidupan ini, manusia rohani dan jasmani. Kalau tubuh manusia jasmani kita kuat, otomatis kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita jadi sombong. Kalaupun kita juga rohani, terlalu kuat, dan kita tidak melakukan pekerjaan, kita jadi orang pemalas dalam banyak hal. Ternyata semuanya harus seimbang. Pekerjaan jasmani rohani, kehidupan kita bersosialisasi, kehidupan kita bergaul, kehidupan kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu harus seimbang. Ketika saya mengambil keputusan untuk datang ke tempat ini, ke kota ini, itu pergumulan saya 5 tahun, gak gampang. Sudah sekian tahun, 24 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Sampai malam, sampai begadang saudara. Saya pikir-pikir, kapan Tuhan saya juga melayani keluarga saya? Kapan saya harus melayani orang-orang sekitar saya, adik-adik saya? 5 tahun, 6 tahun baru itu terjawab. Hari itu Tuhan jawab, kita itu saya akan mau mengajukan cuti, ya. Biasa setiap tahun cuti kami. Saya juga bilang, tapi waktu itu kami tidak diberikan karena pada awal tahun kami ke Manado Fellowship hamba-hamba Tuhan. Kami nggak diberiin. Tapi jam 12 siang tepat, ketika saya lagi diam, duduk diam, Tuhan saya tanya, Tuhan, apakah saya harus menghadap kembali kepada Bapak Gembala? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu kuat banget. Dia bilang gini, rubah, jadi resign. Gak gampang ambil keputusan begitu. Tidak gampang kita mengambil keputusan untuk kehidupan ini. Posisi saya cukup bagus, gitu ya. Setiap aspek, pegang yayasan, pegang pembangunan pastoral, juga bahkan pegang STT di tempat itu untuk prodi S2. Itu gak gampang Bapak Ibu, gak gampang bagi saya. Tapi pada saat itu ketika mengambil keputusan untuk taat kepada Allah, tanpa pertimbangan apapun saya langsung menghadap Bapak Gembala. Saya katakan, saya akan resign dari tempat ini. Kenapa? Tuhan kasih hikmat saya. Hari Minggu, sepanjang hari Minggu itu, Bapak Gembala menyampaikan hormat pada orang tua. Jadi anak-anak, orang muda belajar hormat pada orang tua. Mungkin orang tuamu berpenghasilan, tapi berilah mereka persembahan setiap bulannya ketika kamu. Mungkin dia mampu, tapi berkati mereka dengan apa yang kau miliki setiap bulannya. Bukan kita menolong orang tua, supaya orang tua membekali kita dengan kebutuhan untuk kebutuhannya. Begitu. Nah hari Minggu itu, satu hari itu beliau setiap 1 bulan melayani jemaat setiap hari, sepanjang hari itu. Saya pakai alasan itu, saya bilang saya dampingi orang tua saya yang sudah sepuh. Orang tua yang sudah sepuh butuh pendamping. Dan pendamping itu biasanya laki-laki tidak telaten. Biasa wanita. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Kita harus seimbang melayani gereja Tuhan, melayani jemaat Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi jangan lupa, keluarga juga perlu diperhatikan. Kenapa? Ada banyak anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak pendeta, jadi korban pelayanan daripada orang tuanya. Luar biasa dipakai oleh Tuhan pelayanan, tapi anak-anak hancur
karena kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua. Beberapa di Samarinda, saya kan ada di sana, saya lihat hal itu. Berapa anak-anak Tuhan, anak-anak pendeta, Bapak Ibu, hidup dalam gereja. Akhirnya apa? Anak-anak ayam seperti anak ayam mati dalam lumbung padi. Lumbung padi kan banyak makanan gitu ya. Tapi kok bisa mati? Mati secara rohani. Dan hari ini saya mau bilang, ketika Pak hamba Tuhan menyampaikan hari Minggu kemarin, saya bilang ya Tuhan, harus ada keseimbangan dalam hidup kami sebagai hamba Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan boleh, tapi melayani Tuhan itu lebih penting, supaya pekerjaan Tuhan ditunjang, karena hubungan kita dengan Tuhan itu baik dalam segala sesuatu. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Supaya kita tidak lupa dalam banyak hal. Ketika kita dipakai oleh Tuhan luar biasa, tapi kita jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dalam banyak hal, minta petunjuk dalam pekerjaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam gereja Tuhan ini, supaya kita tidak sombong ketika kita diurapi luar biasa. Kita ditempatkan oleh Tuhan dengan pekerjaan dan tanggung jawab dalam gereja. Ini yang penting bagi kita. Ketika kita ditunjuk di majelis, tahu, kita harus tahu diri. Itu hanya kasih karunia, itu anugerah Tuhan. Bukan karena apa? Gagah dan kuat kita sebagai anak-anak Tuhan kita dipakai. Tapi itu karena kasih karunia, anugerah yang tidak layak harus kita terima, tapi kita terima karena itu kepercayaan daripada Tuhan. Kita dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita kembali kepada hal ini, kerinduan Tuhan agar kita sehat dalam tubuh ini, tapi juga sehat dalam rohani kita. Kenapa itu harus seimbang? Harus semuanya seimbang. Tidak ada yang lebih dan kurang. Semua harus sama di hadapan Allah. Kehidupan ini kalau tidak diatur dengan sesuai dengan firman Allah, perhatikan, kita akan keluar dari jalur dan rencana Tuhan. Kalau kita menganggap kita pintar, kalau kita menganggap kita pengalaman, saya mau bilang, hati-hati. Ketika saya semakin dipakai Tuhan pada waktu itu, Tuhan cuma mengajar, hei anakku, hati-hati dengan tanggung jawab yang besar. Tahukah Bapak Ibu, semakin banyak pekerjaan, iblis gak takut kita banyak tanggung jawab. Iblis takut kalau kita dekat dengan Tuhan. Halo? Iblis takut kalau kita dekat dengan Tuhan. Ini saya mau sampaikan. Iblis gak takut kalau dipakai mengerjakan pekerjaan Tuhan yang banyak, tanggung jawab yang banyak, urapannya dengan yang baik seperti luar biasa begitu. Tapi hari ini saya mau sampaikan, iblis takut kalau engkau dekat dengan Tuhan. Ini penting. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada Roh Kudus yang membawa kita dalam pengenalan akan Allah, dan kita tidak akan melanggar firman Allah. Ini yang penting. Bayangkan, kalau kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini tidak tunduk atas firman Allah, kita tidak akan menghargai orang-orang sekitar kita. Kita tidak akan menghargai domba-domba yang digembalakan di tempat ini. Kita lupa dengan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara dan menasihati orang yang di bawah kita. Seolah-olah itu milik kita, padahal itu bukan. Saudara dan saya adalah titipan Tuhan, ditempatkan di sini. Sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling menasehati dan menopang dan menguatkan satu sama lain. Ini penting banget. Kalau kita tidak tahu ini, saya yakin dan percaya kita akan sakit semuanya. Tubuh sehat, tapi rohani kita sakit. Bayangkan, sakit saudara, gak bisa bertumbuh, gak bisa berbuah, begitu.
Jadi keseimbangan tubuh ini dan keseimbangan hidup ini adalah untuk kesehatan tubuh dan tubuh jasmani maupun jiwa ini, rohani saudara dan saya. Ini penting banget dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya setiap anugerah, setiap karunia, setiap kasih yang daripada Allah, berkat yang daripada Allah, pergunakanlah dengan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 29 sampai 30. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Orang yang menyakiti tubuh Kristus, artinya dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah kita semua tubuh Kristus? Halo, Bapak Ibu? Setiap orang punya kapasitas masing-masing beda-beda. Kalau orang lain, satu pribadi menyakiti yang lain, sebenarnya sama dia sendiri menyakiti tubuhnya. Tuhan sangat menghormati apa yang dia ciptakan. Dia merawat, dia menjaga. Nah, kalau kita ciptaan Tuhan, kita tidak merawat dan menjaganya sedemikian rupa, saya perlu pertanyakan, apa kita benar-benar sebagai tubuh Kristus? Hanya orang gila yang gak waras yang menyakiti saudaranya yang lain. Kenceng ya Bapak Ibu ya? Keras ya? Betul, keras. Hanya orang yang tidak waras yang menyakiti tubuh Kristus yang lainnya. Saya diingatkan ketika saya baca ini, saya diingatkan firman Allah yang disampaikan Gembala pada beberapa tahun yang lalu. Dia katakan begini, hanya orang gila yang menyakiti saudaranya yang lain. Saya renungkan, terus firman Allah ini datang. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Apakah saudara membenci tubuhmu sendiri? Ketika kita tidak sempurna, kita nggak pinter, nggak pandai seperti yang lain, apakah kita benci pada tubuh kita sendiri? Itu pernah terjadi. Tapi hari ini saya mau bilang, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun kelainan dalam kehidupanmu, Bapak, Ibu, dan saya unik di hadapan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saya spesial di hadapan Tuhan. Kekurangan kelebihan itu anugerah. Kekurangan kelebihan ada orang yang menutupi kelebihan dan kekurangan Anda. Kekurangan dan kelebihan kita sebenarnya itu bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Dengan demikian perhatikan, tidak ada yang disombongkan. Tidak ada yang disombongkan. Kita satu sama lain saling melengkapi. Bapak, Ibu, dan saya saling melengkapi. Tidak lebih dan tidak kurang. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan dan mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak gampang menjaga keseimbangan kehidupan. Tujuan menjaga keseimbangan kehidupan adalah untuk kesehatan tubuh, untuk kesehatan jiwa, dan yang terakhir, untuk kepentingan Tuhan. Coba kita buka dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Banyak orang yang tidak mengetahui prinsip Alkitab ini. Tuhan melakukan segala sesuatu, segala hal untuk memuaskan daging, nafsu daging. Namun perhatikan, harus evaluasi. Tubuh ini adalah bait Allah. Harusnya kita memuaskan tubuh ini dengan apa? Memuliakan Tuhan. Ya. Tubuh kita diciptakan untuk tubuh kita tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Ketahuilah, di mana kita tinggal bukan tempat untuk kedagingan dan keinginan kita dipuaskan, tapi manusia rohani kita yang perlu diubah dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Makanya dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jagalah tubuhmu. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya, kehidupan kita yang seimbang, semuanya untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu diperlengkapi luar biasa. Sinode Badan Pekerja Harian dari Jakarta mencanangkan waktu-waktu untuk merubah paradigma kita. Terlalu banyak hal-hal duniawi, motivasi dari dunia masuk dalam kehidupan kita. Itu perlu dirubah. Harus kembali kepada Alkitab. Allah mengajar hari-hari ini. Paradigma kita, cara pandang kita tentang kehidupan ini harus dirubah. Harus kembali kepada Alkitab sebagai dasar daripada kehidupan ini. Kalau kita tidak mendasari kehidupan ini dengan hal-hal firman Allah, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan Bapak Ibu di tempat ini. Saya belajar hari-hari ini. Belajar firman Allah tidak mudah, dan menerapkan dan melakukannya itu tidak mudah. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Minta tolong WL untuk angkat satu pujian. Rohmu yang hidup penuhi
hadirat Tuhan. Buka hatimu untuk jamaah. Allah mengurapimu dengan kasih dan setia. Allah menjamahmu, membangun hati yang tergegar. Terbuka bagi Allah, belajar jujur di hadapannya. Terima kasih. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dialah-Mu penyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dialah-Mu penyembah-Mu. Dialah-Mu penyembah-Mu, dialah-Mu penyembah-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kasih karunia ada dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk berjalan bersama Tuhan, melakukan hal-hal yang ilahi dan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengurapan-Mu bagi kami semua, dimampukan untuk hidup seimbang dalam kehidupan ini, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak, kelemahan kita bukan menjadi sesuatu yang perlu disampaikan banyak orang, tapi hanyalah Tuhan yang perlu dijunjung dan diangkat tinggi. Hanya Tuhan sajalah yang perlu diberkat, memberikan kita pujian bagi Allah dalam kehidupan kita, supaya kita dilayakkan dan dikenan oleh Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan, supaya kami menjaga kehidupan kami, supaya kehidupan kami dalam keadaan yang sehat, baik jasmani, jiwa, bahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah ini Bapa. Berkati kami yang menyampaikan, bahkan yang memberi, untuk persembahan syukur dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.